Semangat pagi. Ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara mengenai limit fungsi. Limit fungsi di sini yang akan kita pelajari hanya limit fungsi aljabar. Sebetulnya ada limit fungsi trigonometri juga, tetapi untuk kalian tidak belajar. Definisinya adalah, kita lihat ini, limit fx, x mendekati C sama dengan L. Kalau kalian mendengar kata limit, apa sih yang terlintas di benak kalian? Gitu ya. Kata limit, mendekati, hampir, nyaris, gitu ya. Jadi kalau misalnya dikatakan, kartu kredit Anda sudah limit gitu ya, artinya mendekati habis, tetapi belum habis gitu ya. Sama, di sini pengertiannya juga begitu. Limit fx untuk x mendekati C sama dengan L. Artinya, jika x-nya mendekati C, gitu ya, tetapi x-nya itu tidak sama dengan C, gitu ya, maka fx-nya akan mendekati L, gitu. Jadi, saya misalkan begini, misalkan saya punya gini, limit itu biasanya hanya ditulis lim saja, nggak perlu ditulis lengkap, gitu ya. Misalkan lim lim X, saya tulis X mendekati 2 gitu, dari 3X ditambah 1 gitu ya, misalkan ini. Nah, ini artinya apa? Untuk X-nya mendekati 2, tetapi di sini kita anggap sebagai X-nya itu 2, padahal sebetulnya pengertiannya bukan 2 gitu ya. Nah, ini tinggal kita substitusikan, masukkan. 3 kali 2 ditambah 1, itu sama dengan berapa? 7. Nah, L-nya ini sama dengan 7 ini, gitu ya. Jadi untuk X-nya mendekati 2, dari 3X ditambah 1, itu sama dengan 7. Sekarang, misalkan saya punya gini, limit X mendekati 1, dari min 1, misalnya gitu, dari X kuadrat dikurangi 1, dibagi dengan X ditambah 1, gitu ya. Nah, coba kita masukkan min 1 yang diminta. Berarti min 1 dikuadratkan, dikurangi 1, dibagi dengan min 1 ditambah 1. Min 1 dikuadratkan 1, 1 dikurangi 1. Ini jadi min 1 ditambah 1, 0. Ini adalah 0 per 0. Nah, di dalam limit ini tidak boleh, ya, tidak berlaku, gitu ya. Ini tidak boleh atau tidak terdefinisi. Ini tidak terdefinisi. Ya. Maka kalau kita ketemu dalam limit nanti ketemunya 0 per 0, maka nggak boleh, harus dicari cara lain. Bu, kalau misalnya saya ketemunya 0 per 3, gini boleh nggak? Boleh, 0 dibagi 3 itu 0, gitu ya. Terus kalau misalnya di limit, biasanya kan kalau di aljabar biasa ketemu per 0 itu nggak boleh ya. Nah, di limit itu masih boleh. Di limit misalnya kalian ketemu min 4 per 0, ini masih boleh. Ketemunya berapa? Min tak hingga. Atau misalnya ketemu 5 per 0, masih boleh ini, gitu ya. Jadi sekali lagi yang tidak boleh itu 0 per 0, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh. Terus yang nggak boleh lagi apa Bu? Kalau nggak boleh lagi ketemu tak hingga per tak hingga, ini juga nggak boleh. Atau tak hingga dikurangi tak hingga, ini juga nggak boleh, gitu ya. Atau 0 dikalikan dengan tak hingga, ini juga nggak boleh, gitu ya. Jadi yang tidak boleh adalah 0 per 0, tak hingga per tak hingga dikurangi tak hingga, 0 dikali tak hingga. Sekali lagi, kalau ketemu 0 dibagi berapa di sini, kecuali 0 ya, 0 dibagi 10 boleh Bu? Boleh, 0. Terus ini, asal di sini bukan 0, dibagi 0 masih boleh. Untuk di limit ini ya, kita bicara kasus limit, ya. Oke, baik. Kita lihat yang pertama itu limit dengan cara metode substitusi langsung. Artinya apa? Kalau kita ketemu limit, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mensubstitusikan langsung nilai-nilai X ini ke fungsinya ini, gitu ya. Nah, kalau hasilnya bukan 0 per 0, ya selesai, itulah jawabannya, gitu ya. Jadi misalkan ini ada 6 soal, kita diminta menentukan nilai limitnya berapa, ya. Oke, satu persatu kita bahas. Yang nomor 1. Nomor 1 diminta menentukan limit 2x dikurangi 7 untuk x-nya mendekati 2. Maka caranya, oh iya, nanti kalau nilai
X-nya ini sudah disubstitusikan, maka kata limitnya harus hilang, ya. Maka kalau saya substitusikan langsung di sini menjadi 2 dikalikan 2 dikurangi 7. Maka berarti menjadi berapa? 4 dikurangi 7 sama dengan min 3. Nah, selesai. Inilah hasilnya, ya. Nah, berikutnya yang ini. Limit X mendekati 1 dari 3X dikurangi 1 per X ditambah 2. Kita lihat, kita substitusikan 3 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi dengan 1 ditambah 2. Maka ini hasilnya 3 dikurangi 1 dibagi 3. Maka sama dengan berapa? 3 dikurangi 1 itu 2, 2 per 3. Inilah hasilnya. Ya. Yang nomor 3. Yang nomor 3, limit X mendekati 0. Emang boleh, Bu? Boleh saja gitu ya. Maka kita masukkan berarti menjadi 0 dibagi dengan 3 dikalikan 0 kuadrat ditambah dengan 1. Menjadi 0 dibagi 0 ditambah 1. Sama dengan 0 per 1. 0 dibagi 1 berapa? 0. Ini masih boleh. Yang tidak boleh adalah apa tadi? 0 per 0. Ya, betul. Lanjut, berikutnya. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat ditambah 1 dibagi dengan X dikurangi 1. Ya, maka menjadi kita masukkan 1 dikuadratkan ditambah 1 dibagi dengan 1 dikurangi 1. Maka ini menjadi 2 per 0. Boleh nggak, Bu? Boleh. 2 per 0 tadi berapa? Tak hingga. Lanjut, berikutnya. Untuk X mendekati 0, kita masukkan 0 dikurangi 6 per 0. Ini 0 dikurangi 6 adalah min 6 per 0. Nah, karena di sini negatif, maka menjadi min tak hingga. Nah, berikutnya kita lihat. Untuk yang bentuk X mendekati 3, bentuknya akar, nggak masalah, tetap kita masukkan, berarti menjadi akar ini 3 dikuadratkan ditambah dengan 16 dibagi dengan 3. Maka menjadi akar 9 ditambah 16 dibagi dengan 3. Berarti akar 25 per 3. Berarti sama dengan berapa? 5 dibagi 3. Nah, ini tadi bentuk-bentuk limit yang kita substitusikan secara langsung gitu. Bu, nanti kalau misalnya kita ketemu ternyata hasilnya adalah 0 per 0, bagaimana caranya? Akan kita bahas di video berikutnya. Sekarang ini soal-soal yang bisa kalian kerjakan sebagai latihan untuk mencari nilai limit dengan substitusi langsung. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kalian mensubstitusikan masing-masing nilai X yang mendekati tadi ke bentuk fungsinya. Oke, ada 5 soal yang bisa kalian kerjakan ini masing-masing gitu ya. Bentuknya bervariasi, ada yang akar, ada yang pembagian. Demikian pembahasan kita kali ini. Yang pertama terkait dengan limit fungsi dengan metode substitusi secara langsung. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi dasar untuk kita melakukan atau menghitung limit-limit yang akan datang yang jauh lebih kompleks dari yang pertama ini. Terima kasih, selamat pagi dan tetap semangat.